PPDB 2021 perlu lebih proporsional, tepat sasaran, dan adil. Disdukcapil perlu waspadai pemalsuan KTP. Wisata Uwabong Purbalingga mampu bertahan selama pandemi. Diapresiasi capaian kreativitas dan inovasi UPPD Wonogiri. Proyek tebing Sungai Purupuk harus sesuai target. SMK 1 Wonogiri siap laksanakan PTM. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscilla Chandra. Saya Bintari Setia dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2021 hendaknya lebih proporsional, tepat sasaran dan adil. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri menyatakan hal itu untuk mengevaluasi sistem PPDB pada 2020 lalu. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri meminta pada penerimaan peserta didik baru 2021 ini untuk tingkat SMA dan SMK hendaknya lebih proporsional, tepat sasaran, dan adil. Ada 4 jalur penerimaan peserta didik, yakni melalui jalur zonasi, perpindahan orang tua, afirmasi, dan prestasi. Kuatli menyatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah hendaknya mengevaluasi kekurangan yang terjadi pada PPDB 2020 lalu. Seperti pada zonasi, masyarakat banyak mengeluhkan sistem penerimaannya tidak adil karena hanya melihat faktor jarak wilayah. Terlebih lagi, sekarang ini keberadaan sekolah negeri belum merata. Banyak calon siswa harus bersaing dengan siswa lainnya yang masuk wilayah zonasi. Wakil Ketua PPDB 2021, Samsudin Isnaini menyatakan penerimaan peserta didik baru 2021 ini untuk jalur zonasi lebih pada jarak domisili. Kebijakan itu dibuat supaya memenuhi keadilan agar siswa tetap punya peluang untuk bisa bersaing. Mengenai pemerataan sekolah, diakuinya hal itu menjadi pembahasan oleh gubernur. Menjadi kajian bersama perihal sekolah, terutama ketersediaan guru dan akses sarana dan prasarana. Bahwa ini dapat berjalan dengan baik. Artinya perlu ada goodwill dari pemerintah provinsi untuk selalu siap ketika ada permasalahan karena warga itu di lapangan itu permasalahannya variatif sekali. Nah untuk itu perlu bersabar dan selalu siap mengadvokasi masyarakat ketika permasalahan itu muncul. Karena ini bukan hal yang sudah biasa, saja virtual, online. Oke, tahun ini lebih baik dibanding PPDB yang lalu. Tapi ini semua tetap harus dipantau. Masih maraknya percaloan dalam pengurusan administrasi kependudukan menjadi pekerjaan rumah yang harus terselesaikan. Selain itu, masalah dugaan pemalsuan KTP pun harus segera ditangani. Masalah tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Komisi A dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes belum lama ini. Masih maraknya percaloan dalam pengurusan administrasi kependudukan menjadi pekerjaan rumah yang harus terselesaikan. Selain itu, masalah dugaan pemalsuan KTP pun harus segera ditangani. Masalah tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Komisi A dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes belum lama ini. Kepala Dinas Mayangsari Herbimo mengakui ada praktik pemalsuan KTP. Hanya saja pihaknya masih kesulitan untuk mengungkapkan dugaan pemalsuan itu. Mengenai masalah percaloan, sejauh ini menjadi tantangan tersendiri untuk segera ditangani. Munculnya masalah calo, kata dia, tidak lepas dari keengganan masyarakat dalam mengurus sendiri administrasi kependudukan. Kepada Komisi A, Mayangsari berharap DPRD Provinsi Jawa Tengah bisa membantu pemenuhan sarana prasarana. Sementara Sekretaris Komisi A Irna Setiawati berharap Disdukcapil tetap mempersiapkan pelayanan yang optimal saat menghadapi perpindahan penduduk. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mengacungi jempol atas keberhasilan Perumda Uwabong di Purbalingga yang mampu mengembangkan pariwisata di tengah pandemi. DPRD Provinsi Jawa Tengah mengacungi jempol atas keberhasilan Perumda Uwabong di Purbalingga mampu mengembangkan pariwisata di tengah pandemi. Wakil Ketua Komisi B Sri Marinyuni menyatakan berbagai strategi telah dilakukan pihak manajemen. Salah satu yang dilakukan adalah menggencarkan promosi yang aman dan nyaman. Dengan strategi itu, manajemen tidak mengurangi karyawannya.
Bahkan selama pandemi pun tidak ditemukan kasus COVID-19 di objek wisata tersebut. Anggota Komisi B Abu Habsin Al-Muktafa tetap berpesan kepada pengelola Perumda Owabong untuk tetap waspada terhadap penularan COVID-19. Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat, mengingat pengunjung pada 2021 ini terbilang cukup banyak. Ternyata Owabong yang dipimpin ya, direkturnya Pak Eko, ternyata luar biasa. Dan meskipun pandemi COVID, ternyata manajemen dikelola sedemikian rupa, karyawan tidak ada yang libur, sehingga utang pun tidak punya, dan perjalanan pariwisata masih tetap jalan. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci untuk menaikkan pendapatan di tengah pandemi COVID-19. Aparatur PNS pun dituntut bisa menjawab tantangan ini. Penegasan tersebut disampaikan anggota Komisi C M Zainuddin. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci untuk menaikkan pendapatan di tengah pandemi COVID-19. Aparatur PNS pun dituntut untuk bisa menjawab tantangan ini. Penegasan tersebut disampaikan anggota Komisi C M Zainuddin di hadapan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jateng, Mardiono Saputro, dan Kepala UPPD Wonogiri Agus Riyadi pada Jumat 11 Juni lalu. Zainuddin mengungkapkan, PNS tidak bisa duduk di belakang meja dengan hanya berkutat pada kegiatan rutinitas semata. Bapenda dituntut harus kreatif dan inovatif untuk bisa meningkatkan pendapatan. Agus Riyadi menjelaskan, dalam 5 tahun terakhir ini, penarikan pajak kendaraan bermotor di Wonogiri melebihi target. Sektor lainnya yang masih terus diupayakan untuk dinaikkan, seperti penerimaan bea balik nomor kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan retribusi. Komisi D meminta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah bisa menyelesaikan pembangunan konstruksi penguatan tebing Sungai Prupuk pada September nanti. Komisi D meminta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah bisa menyelesaikan pembangunan konstruksi penguatan tebing Sungai Prupuk pada September nanti. Dengan melihat pembangunan penguatan tebing di Desa Karangjongkeng, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Dewan meyakini pihak kontraktor bisa menyelesaikannya tepat waktu. Selama ini, daerah aliran Sungai Prupuk kerap mengalami erosi. Saat musim hujan, aliran air sungai meluap menggenangi persawahan. Ketua Komisi D Alwin Basri menegaskan pembangunan penguatan tebing sungai tersebut ditujukan untuk mengendalikan aliran arus sungai supaya tidak mudah meluap. Bahkan, masyarakat sekitar pun bisa memanfaatkan daerah aliran sungai. Dalam kunjungan ke sekolah-sekolah, Komisi E tak henti-hentinya mempertanyakan kesiapan menghadapi pembelajaran tatap muka pada Juli nanti. Pembelajaran tatap muka di sekolah harus benar-benar dibarengi dengan kesiapan pihak sekolah menyiapkan sarana untuk mengurangi persebaran COVID-19. Dalam kunjungan ke sekolah-sekolah, Komisi E tak henti-hentinya mempertanyakan kesiapan menghadapi pembelajaran tatap muka pada Juli nanti. Di SMK 1 Wonogiri, Ketua Komisi E Abdul Hamid mengatakan, kesiapan pembelajaran tatap muka harus memastikan kondisi guru dan siswa. Pembelajaran tatap muka harus menunjukkan sekolah mampu mempertahankan kualitas siswa dan mutu pendidikan. Saya Priscila Chandra. Saya Bintari Setia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, informatif.